atas nikmatku. Artinya kita tidak termasuk daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka pada hari ini kita berkumpul di dalam acara yang mulia, di mana acara ini menjadi mulia karena disebutkan di dalamnya nama Nabi Muhammad. Karena di dalam acara ini disebutkan tentang keagungannya Allah, di mana di dalam acara ini menyebutkan dan juga memuji baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia rahmat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikut beliau. Alhamdulillah yang Al-Fakir hormati, ta'zim Al-Fakir kepada para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz yang Al-Fakir muliakan, wabil khusus guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, semoga Allah berikan kepada beliau sehat walafiat, semoga Allah berikan kepada beliau dan juga keluarganya keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf. Yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, Al-Habib Syekh Razi Maulad Dawileh Habib. Wa aidan juga yang saya muliakan, yang saya hormati, Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Dan juga wabil khusus juga yang saya hormati Gus Lutfi As-Salam, yang mana hari ini kita menghadiri acara haul ayahandanya beliau. Semoga ayahandanya beliau diampuni segala dosanya dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya haul, acara seperti ini tiada lain adalah sebuah pengingat bagi kita bahwasanya hal yang bisa kita petik daripada haul ini ialah diantara kita mengingat akan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bahwasanya kabar kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di antara kita yang muda ataupun yang sudah tua, kita tidak tahu yang mana di antara kita yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di dalam acara ini mengingat akan yang namanya kematian. Yang kedua, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak yang namanya amal kebaikan. Salafun salih, orang-orang saleh di zaman dahulu, mereka selalu menanamkan di dalam dirinya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti lisannya untuk menyebut nama Allah, tidak berhenti lisannya untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang saleh, orang-orang yang baik, mereka selalu hatinya tenang, kehidupannya berkah, karena ia selalu mengingat akan yang namanya Tuhan yang telah menciptakannya. Hatinya tenang sebagaimana dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat nama Allah, hati kita menjadi tenang. Orang-orang saleh telah melakukan ini, mujahadahnya mereka, setiap harinya mereka, lelahnya mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita di antara kita yang hadir pada acara ini bisa mengikuti mereka orang-orang soleh? Mudah-mudahan kita semua termasuk bisa mengikuti jalan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, adanya haul ini ialah juga menjadi sebuah pengingat. Gus Lutfi
mengumpulkan banyak sekali jamaah-jamaah yang hadir pada acara ini untuk mendoakan al-maghfurlah, untuk mendoakan ayahnya, untuk mengingat akan kisahnya. Dan saya yakin sekali ayahnya beliau adalah min ahli khair. Saya yakin ayahnya beliau adalah orang yang sangat baik, karena di masa hidupnya ayahnya Gus Lutfi selalu disibukkan untuk datang ataupun juga sowan silaturahmi kepada orang-orang soleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi pada saat itu berkumpul dengan para jamaahnya, berkumpul dengan ulama. Beliau mengatakan satu hal, alhamdulillah ala hal ta'am, alhamdulillah atas makanan ini. Yang dimaksud makanan ini oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi ialah memandang wajah orang soleh, ialah memandang wajah-wajah orang yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang alim. Maka alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul, ini adalah sebagaimana nutrisi untuk hati kita. Ketika kita memandang wajahnya orang-orang soleh, di saat kita memandang orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, ia bagaikan nutrisi bagi hati kita. Yang tadinya hati kita gersang, gelap, akhirnya menjadi tenang dan juga terang. Yang mata ini kita gunakan setiap harinya, yang tadinya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan pada malam harinya, hari ini kita gunakan dengan baik-baik untuk memandang wajah orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah bermaksiat kepadaku di siang dan juga pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, memohon ampunlah kepadaku, maka akan kuampuni engkau. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat mulia, Al-Azim, yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan sebaik-baiknya pandangan. Dikala kita berbuat banyak sekali dosa, Allah masih memanggil kita dengan perkataan ya ibadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Di dalam hadis qudsi lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka akan kuingat dirinya di dalam diriku. Diri kita seorang pendosa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengingat akan namanya. Kita mengingat akan namanya, mengagungkan namanya, Allah mengingat kita. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila engkau mengingat akan diriku di dalam dirimu, maka akan kuingat dirimu di dalam diriku, kata Allah. Semoga kita semua termasuk yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adanya acara hall ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang kematian, mengingatkan kepada kita agar selalu berbuat amal kebaikan dan juga amal saleh, dan juga mengingatkan kepada kita untuk setiap harinya bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayahanda daripada Gus Lutfi yang Masya Allah luar biasa. Setiap harinya beliau selalu mengingat orang-orang soleh, selalu mendatangi orang-orang soleh, selalu meminta izin ataupun juga meminta ilmu kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah diampuni segala dosanya, dan juga makamnya dijadikan rawdah min riyadil jannah, taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari sama-sama nanti terakhir di saat Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf membacakan qasidah, membacakan sholawat, kita ikuti bareng-bareng, kita baca bareng-bareng dengan hati yang khusyuk, dengan mengingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini adalah hari yang mulia,
masuk bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menyebut indah dan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika lahir Nabi Muhammad berbeda dengan manusia yang lain. Ketika beliau lahir dalam keadaan bersujud, ketika beliau lahir terang benderang cahaya wajahnya beliau. Ketika beliau lahir, Siti Aminah tidak merasakan yang namanya kesakitan. Inilah kemuliaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah baginda Nabi Muhammad SAW kepada mereka, apabila kalian ingin Allah Subhanahu, apabila kalian mencintai Allah dan kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau akhina Al-Habib Alwi bin Muhdar As-Segar. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat. Mudah-mudahan beliau ini adalah salah satu aset bangsa Indonesia yang terus bisa istiqomah di jalan para kakek-kakeknya, berada di jalannya Rasulullah SAW, bisa mengajarkan dan menebar kebaikan di seluruh Indonesia ini, khususnya kepada anak-anak muda, untuk bisa berkiblat dan mengikuti cara-cara dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum dilanjutkan dengan tausiah yang berikutnya, kita berqasidah kembali, kita bersolawat kembali. Khususan saya minta bantuannya bagi yang membawa handphone untuk menyalakan flash handphonenya. Yang membawa HP dinyalain flash HP-nya semua. Khusus yang membawa handphone. Yang nggak bawa handphone nggak usah. Oke, nyalain korek segala nggak usah. Saya doakan yang menyalakan lampu HP malam hari ini, mudah-mudahan bisa segera berziarah ke Mekah, ke Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saya berutang-utangin dan lunas. Saya jomblo-jomblo dan nikah. Yang belum punya keturunan segera punya keturunan soleh-soleh. Walaupun HP kreditannya nggak apa-apa, yang penting ada lampunya. Insya Allah berkat solawat kredit lunas, berkat solawat maksiat minggat, berkat solawat urip nikmat. Allahumma semuanya diangkat, termasuk mau sing kene anwit tuh, yang naik pohon tuh. Ayo lampunya mah, senternya dinyalakan. Hati-hati wastibo. Pada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزك بدر الدجى يا جمالك ما في ثناء ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين مغرم سما قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله صلوا على النبي محمد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله
يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله
Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan. Tenang aja. Monggo sida apa ini? Hah? Ya kita baru guyup. Iya, tenang. Nah, ngomong kafe malah orang ke rumah. Tenang, kan saya sudah bilang tadi masih banyak qasidah-qasidah yang mau dibawa. Tapi ini juga masih ada penceramah berikutnya. Kita akan mendengarkan nasihat berikutnya, nanti kita sambung dengan sholawat kembali. Ceramah berikutnya akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Akhil Al-Habib Jamal Al-Hamid. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, khususnya guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dikasih keberkahan. Ini maulid jadwal banyak, kasih sehat selalu buat beliau. Dan tak lupa juga kepada sahibul bait kita Gus Lutfi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keluarga beliau semuanya qabul hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga buat kita semua, mudah-mudahan yang hadir di sini diberi qabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan dikode sama panitia, Bib 5 menit Bib, iki aku ado-ado teko keraksan, suruh ceramah 5 menit. Wis tak apa-apa, langsung saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala gabulkan hajat kita. Yang datang ke sini, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Banyak yang punya hutang, Pak. Bu, banyak Bu. Pak, banyak Pak. Tenang Pak. Saya pernah mendengar kisah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau adalah kakek daripada Al-Habib Zainal Abidin, yang mana Al-Habib Abu Bakar ini orang wali, orangnya tenang, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu orang datang kepada beliau, datang kepada Habib, ya Habib minta maaf Habib. Datang ke majlisnya beliau, Habib minta maaf, saya minta doa Habib. Doa apa? Saya ini pengusaha, bisnis saya bangkrut, utang saya banyak, saya dikejar-kejar sama rentenir Beb, sama bank dikejar-kejar. Saya takut Beb, saya tidak bisa bayar hutang saya, maka tolong saya Beb. Gini orang zaman sekarang ini kayak gini, kalau nggak butuh nggak disumbang Habibnya, baru kalau butuh teko nang Habib. Beb minta doa Beb, ini betul nggak betul? Iya, zaman sekarang kan begitu. Kalau lagi nggak butuh nggak datang sama Habibnya, nggak ditoleh Habibnya. Tapi kalau udah punya utang, bingung, stres, pengen bisnisnya lancar, baru datang ke Habibnya, bawa air. Banyak gak banyak? Datang ke Habib. Ya Habib, saya punya utang banyak Habib, tolong Habib kasih jalan keluar buat saya. Apa katanya Habib Abu Bakar? Gampang.
kamu datang ke majlis saya setiap Jumat sore. Rohah saya, kamu datang. Katanya Habib Abu Bakar. Terus Beb, ya sudah, kamu punya uang masih punya Beb. Itu ada kitab Ihya Ulumuddin yang biasa dikaji di pengajian saya. Kamu datang bawa kitab Ihya Ulumuddin. Oke Beb, siap Beb. Saya laksanakan. Pulang dia. Dapat seminggu datang lagi ke majelisnya Habib, bawa kitab. Ngaji sama Habib. Duduk ngaji sama Habib seminggu. 2 minggu lagi, datang lagi ngaji lagi. 3 hari ketiga daripada minggu ketiga, datang lagi Habib. Setelah pengajian bilang, Beb, minta maaf nih Beb. Sepuluhnya nih Beb. Saya datang ke sini Beb, minta jalan keluar, gimana caranya hutang saya lunas dan bisnis saya ini naik Beb. Katanya Habib Abu Bakar apa? Sudah, ini hadir majlisnya anak sudah cukup. Beb, dengar kata, datang majlisnya anak. Oh siap Beb. Datang. Dapat minggu ketiga, minggu keempat, datang lagi. Sampai sebulan, 2 bulan, datang lagi sama Habib. Beb, hutang saya gimana ceritanya nih Beb? Sudah datang majlis katanya Habib. Disuruh istiqomah sama Habib. Dapat minggu keempat, dapat bulan keempat, datang lagi ke Habib. Beb, alhamdulillah, hutang saya separuh sudah lunas. Hutang saya separuh sudah lunas. Katanya Habib Bakarnya. Apa itu kucing gue? Ada kilo goreng. 4 bulan datang sama Habib, separuh hutangnya lunas. Setelah 3, 4, 5 bulan, 6 bulan datang lagi ke Habib. Beb, alhamdulillah, hutang saya hampir lunas. Katanya Habib Bakar apa? Datang ke majelisnya saya, jangan pernah putus. Sampai setahun, datang lagi sama Habib, lapor lagi. Alhamdulillah Beb, bisnis saya sekarang sudah naik Beb. Hutang saya sudah lunas semuanya. Lantas Habib Bakar bilang apa? Tahu nggak kamu, kenapa kok saya nyuruh kamu hadir majelisnya saya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha yatakaffalu bi talibil ilm bi rizqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rizkinya daripada orang yang datang ke pengajian. Jadi nggak usah takut Pak, Bu, Neng, siapa lagi? Kucing, nggak usah takut. Siapa orang, nggak usah takut. Insya Allah yang datang ke sini senang semuanya. Pulang dari sini bawa berkah, bawa semuanya. Insya Allah yang punya hutang, insya Allah lunas. Yang belum dapat jodoh, insya Allah gampang jodohnya. Yang sudah dapat jodoh, mau nambah lagi, izin sama istrinya. Iya, cuma macam-macam, kok Habib bisa lah. Alhamdulillah kita datang ke salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita majlis ilmu, majlis salawat kita datang. Dikatakan sama Imam Sya'rani, beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya bermimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya berkata, ya Rasulullah, apabila saya mendengar hadis kamu bahwa engkau bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali. Apakah itu benar wahai Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya benar. Apabila seorang hamba tersebut bersolawat kepadaku dalam keadaan hati yang lalai, hati yang lupa, ura-uraan solawatan ini, naik-naik, begawa bendera, lupa, dari senengi, ya kan? Tidak ada khusyuknya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia akan diciptakan oleh Allah 1.000 malaikat, beribu-ribu malaikat bagaikan gunung yang akan mendoakan orang tersebut karena sholawat meskipun lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak jurusnya kita orang Pak. Jurusnya kita tuh kayak gini. Sholawat meskipun lalai pasti kabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Imam Sya'rani bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau seandainya hatinya hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersolawat, dengar solawat, hadir hatinya,
senang hatinya, menangis, meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad. Bagaimana ya Rasulullah? Makanya tadi Al-Habib Ali bilang, As-Segaf, beliau mengatakan kepada kita, ayo kalau sholawat yang hadir hatinya. Hidupkan Nabi Muhammad dalam diri kita. Tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Apabila dia bersolawat kepadaku sedangkan hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa membalas sesuatu dan aku tidak tahu balasannya bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak tahu lagi Pak pahalanya sudah. Kecuali Rasul, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung nggak beruntung orang yang sholawat? Beruntung nggak beruntung? Satu cerita terakhir penutup. 5 menit Pak, jadi ini Pak. Cerita apa tidak nih? Cerita apa enggak? Panitia di panitia. Suruh nambahin, ya apa ini Mas? Satu cerita. Ada satu orang hidupnya itu demen sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Jalan kemana-mana sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada waktu sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kewenang dini Pak, jalan kemana aja itu bawa tasbih. Kemana aja itu jalan bawa tasbih kepada Nabi Muhammad SAW. Satu waktu beliau ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji. Berangkat beliau ibadah haji kepada Baitullah. Berangkat haji. Di tengah perjalanan, setiap perjalanan tidak berhenti beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap jalan, setiap apapun, salawat sama Nabi Muhammad SAW. Sampai satu waktu ketika di magamnya Nabi Muhammad SAW, beliau melihat seseorang, orang melihat beliau, yang mana orang tersebut gak senang melihat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas dipanggil itu, karena gak senang, benci dia melihat orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, dipanggil. Wahai ya akhi, wahai saudaraku, datang kepadaku. Aku mau undang kamu makan di rumahku. Saya mau undang kamu makan di rumah saya. Mau berkenan kamu ke rumah saya? Oh siap, saya siap. Diundang makan ke rumahnya orang ini. Ketika sampai ke rumah orang ini masuk ke belakang. Dia nunggu mana makanannya, di ruang tamu ini mana makanannya, kok udah gak datang-datang. Nggak taunya apa, dia bawa iketan sama bawa pisau. Diikat itu orang. Ketika diikat itu orang, langsung dipegang kepalanya, dikeluarkan lidahnya, dipotong lidahnya. Dia bilang apa? Ya akhi, sesungguhnya aku paling benci bersama orang yang suka sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku nggak senang ngelihat orang sholawatan sama Nabi Muhammad. Anda tidak senang. Kenapa? Aku benci. Makanya aku undang kamu, aku potong lidahmu, biar kamu nggak bisa sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Orang ini yang suka sholawat sama Nabi Muhammad stres. Darah keluar mengucur daripada lidahnya. Keluar dia stres. Stres keluar dia stres. Sampai dia semaput, sampai dia pingsan. Lidahnya dipegang sama dia. Darah mengucur daripada bibirnya. Sehingga ketika dia kecucur, dia nggak sadar, tahu-tahu dia melihat seseorang. Orang yang putih, orang yang gagah, yang ganteng, dilihat sama dia. Siapa engkau? Nggak banyak omong orang tersebut, diambil lidahnya, disambungkan lagi lidahnya lagi tersebut. Lidah yang putus tersebut disambung lagi sama orang tersebut. Kaget dia. Siapa engkau? Kata orang tersebut, kau tahu siapa aku? Aku Nabi Muhammad SAW. Karena engkau suka sholawat sama aku, maka aku kembalikan lidahmu agar engkau selalu bisa bersolawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Bu, sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya senang tadi, saya jalan di sini naik mobil tuh, ya Bu, saya naik mobil tuh ada jaket nih, rombongan jaket. Dilihat di belakangnya pemburu sholawat. Gawat nih. Kalau bahasanya aku ini, bahasanya Madura ini, buat megawat ini orang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahun depannya orang ini datang lagi ke Masjidil Haram, ditakdir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jalan tambah lagi salawatnya sama Nabi Muhammad SAW. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, ketemu orang lagi yang ngundang dia ke rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sampai ke Madinah ketemu lagi orang yang mau undang dia ke rumahnya. Mikir dia, ya Allah, jangan-jangan dipotong lagi lidah saya ini. Siapa lagi yang mengundang saya ini? Enggak, saya pengen mengundang kamu. Saya senang melihat kamu, wajah kamu karena selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ayo ke rumah, saya undang makan. Datang dia ke rumahnya. Dilihat di rumahnya, disediain makanan yang enak. Daging, kebuli, semuanya disediain. Makan dia senang. Wahai ya akhi, biar kamu makan di sini, saya mau ke belakang dulu. Itu saya mau ngasih makan hewan saya. Dilihat sama orang ini, hewan apa itu? Hewan kera. Saya juga pengen tahu kayak apa, saya pengen lihat keranya kamu. Masuk ke dalam. Ketika kera ini melihat orang tersebut, kera ini meronta-ronta, lompat sana sini, kayak ketakutan, kayak stres, kayak ketakutan. Ada apa unta ini? Kenapa unta ini? Kok takut sama saya? Dijawab apa sama orang ini? Kera ini adalah ayah saya. Dulu ayah saya ini paling benci sama orang yang sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Pernah satu waktu ayah saya ini memotong lidah seseorang yang suka sholawat sama Nabi Muhammad. Ketika dia selesai motong lidahnya tersebut, dia berubah menjadi kera. Sebab apa? Membenci orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ayo yang semangat sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadirkan hati kita, minta hajat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Nabi Muhammad. Sungguh tidak akan rugi orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bakal menolong dia. Bahkan karena Nabi Muhammad akan menyelamatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal. Sudah 10 menit ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Habib Jamal Al-Hamid yang telah menyampaikan tausiah nasihatnya pada acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dalam dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang mendengarkan nasihatnya insyaallah mudah-mudahan semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman Aman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju
وأسغي للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى
hari ini kita semua hadir di tempat ini sejak tadi ba'dal isya sampai jam segini. Waktu kita habiskan untuk memuji Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menghabiskan waktu kita malam hari ini hanya untuk berzikir kepada Allah, bersolawat pada Nabi adalah salah satu bukti bahwa insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah makhluk-makhluk yang lebih baik oleh Allah, umat yang lebih baik, manusia yang lebih baik. Dengan bukti apa? Malam hari ini waktu, nafas kita, usia kita tidak kita sia-siakan. Ingatlah semua yang hadir di tempat ini malam hari ini, yang ikhlas, yang enggak ikhlas, yang ngerti artinya, yang enggak ngerti artinya, semuanya mendapat berkah dari sholawat yang kita baca. Kenapa? Karena salah satu amalan umat Nabi Muhammad yang tidak mungkin tertolak oleh Allah adalah sholawat pada Nabi Muhammad. Adilis sholah ada Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita yang lain terkadang kita sudah melaksanakan dengan baik, tapi karena niatnya kurang ikhlas ditolak oleh Allah, enggak diterima oleh Allah pahalanya. Ada kalanya buat sholat kita sudah baik, bajunya bagus, sarungnya bagus, parfumnya wangi, tapi ada satu syarat yang kurang dipenuhi, maka sholat kita enggak sah, nggak diterima oleh Allah. Umroh kita, haji kita, sodakoh kita, semuanya kadang diterima, kadang ditolak oleh Allah. Khusus malam hari ini, sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, mau ikhlas, nggak ikhlas, tetap diganjar pahala oleh Allah. Mau ngerti, nggak ngerti artinya, tetap diganjar pahala oleh Allah. Satu sholawat kita diganjar 10 rahmatnya Allah. 10 sholawat kita dibalas 100 rahmatnya Allah. Dan ada ulama yang mengatakan dan dikatakan di dalam kitab, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dalam satu hari 100 sholawat, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, 30 hajat dunianya dan 70 hajat akhiratnya. Sholawat is the best. Sholawat nggak ada lawannya. Makanya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita ada waktu kosong, ada waktu nganggur, ada waktu yang tidak terpakai, jangan gunakan untuk mendatangkan murkanya Allah. Jangan kita gunakan untuk menyakiti hati Nabi Muhammad. Mending, ahsan, afdol, ambil tasbih, baca sholawat pada Nabi Muhammad. Bacanya ringan, pahalanya besar. Bacanya gampang, dapatnya gede. Apa? Surganya Allah. Barang siapa yang baca sholawat pada Nabi, maka dia menjaga hubungan silaturahminya dengan Nabi tidak putus. Habib Ali dalam Maulid Simbudurar mengatakan, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Siapa umat Nabi Muhammad yang selalu membaca sholawat pada Nabi, maka orang itu sudah termasuk menjaga hubungan denganku tidak terputus. Dan barang siapa yang tidak terputus hubungan dengan Nabi, maka orang itu selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, kita hidup sekarang di akhir zaman. Kita sekarang hidup di zaman sudah akhir. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk tahun 2024. Itu dia akan masuk pemilu. Hati-hati. Hati-hati kita hidup di dunia. Jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa paling baik sendiri. Orang lain semuanya jelek. Orang lain semuanya buruk. Ingat, jaga dirimu. Jaga lisanmu. Jaga hatimu. Jaga akhlakmu. Karena nanti ketika di dalam kubur yang akan bertanggung jawab adalah amal yang kau lakukan di dunia. Teman-temanmu yang di dunia, yang selama ini kamu merasa adalah sahabat sejatimu, orang yang bisa membantu dirimu, ingat, di dalam kubur nggak ada yang bisa membantu kita. Ketika kita mau meninggal dunia, ketika kita mau sakratul maut, ruh mau keluar dari dalam tubuh kita, dari jasad kita, nggak ada yang bisa bantu. Sohib ente nggak bisa bantu. Yang bisa bantu siapa? Amalmu. Yang bisa bantu apa? Sholawatmu. Yang bisa bantu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dalam kubur, sohib-sohib ente yang di dunia ngajak ente maksiat, yang di dunia ngajak ente minum minuman keras, yang ngajak ente main judi, main ngeslot tiap malam. Udah umur 60 tahun ngeslot terus, sholawat jarang, istighfar jarang, tahajud gak pernah, ngeslot terus, terus main yang mana terus. Begitu kalah, panci didol, Magic Jar menghilang gara-gara untuk beli koinnya slot. Naudzubillah ini, sholawat aja udah, ambil tasbih, biru di kantor, lagi santai, nggak ada kerjaan, ambil tasbih, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, ringan.
pahalanya besar. Udah nggak usah ngurusin orang sekarang ini banyak sekarang orang lupa kepada aibnya sendiri, lebih sibuk pada aibnya orang lain. Ini hadir zaman. Merasa dirinya paling afdal, merasa dirinya paling baik, orang lain salah semua. Ini zaman sekarang. Padahal belum tentu kita ini meninggal husnul khotimah, belum tentu. Bidina Sekaf ini, Az-Zahir yang setiap malam ente melihat di YouTube tiap malam sholawatan di mana-mana. Anak nggak punya jaminan anak meninggal husnul khotimah, anak nggak punya jaminan. Apalagi ente yang cuma sholawatan malam ini doang. Besok kemana ente? Hah? Oh hadir sholawat lagi. Berarti apa loh? Berarti Zahir mania sejati, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Habis dari Rajab kemana ente? Palembang. Pejak paling Az-Zahir jadi sampean. Itu Az-Zahir. Artinya begini, kita ini mumpung alhamdulillah di zaman akhir masih banyak para kiai, para ulama, para ajengan, para habaib yang bikin majlis seperti ini. Manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Gunanya apa? Manfaatkan buat apa? Mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Mumpung banyak habaib, banyak kiai, banyak ulama, banyak guru-guru kita yang masih peduli dan masih mau meluangkan waktunya ngajak kita bikin majlis seperti halnya malam hari ini. Jangan dirusak. Jangan dirusak majlis seperti begini. Emang sayang. Bikin aja majlis seperti ini hanya majlis untuk mengajak umat fanatik kepada Rasulullah SAW. Hanya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah umat ini punya cinta sama Nabi, niscaya dia akan cinta kepada semua umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan cinta kepada para habaib, dia akan cinta kepada para kiai, dia akan cinta kepada para ulama, dan dia akan cinta kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, jangan ente dikit-dikit ente neraka, ente kafir, ente gini, ente ingat. Nabi Muhammad gak ridho kalau ada satu umatnya masuk neraka, Nabi gak mau. Nabi Muhammad itu minta kepada Allah, jangan sampai ya Allah ada satu saja umatku yang kau tinggal di neraka. Sampai jawabannya Allah apa? Wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda. Allah akan menuruti keinginan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas dituruti sama Allah. Orang sih dikit-dikit lu neraka lu. Lu jelek lu. Nabi Muhammad enggak pernah begitu. Kalau ente ngaku cinta sama Nabi, tunjukkan akhlaknya Nabi. Kalau ente ngaku cinta sama Nabi, tiru caranya Nabi. Kalau ente mengaku anak pecinta Rasulullah, anak pecinta habaib, anak pecinta kiai, tunjukkan akhlaknya. Karena para habaib dan para kiai dimuliakan oleh Allah karena mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Itu bahasa ribet sekarang ini. Ingat, kuburan kita masing-masing. Nggak ada kuburan kita berjamaah, nggak ada. Kecuali kena mati longsor lah gitu bareng-bareng. Kaya nang Maroko, kaya nang Bangladesh itu mati bareng-bareng. Tapi kalau di dunia begini, inti matinya bisa matinya di sono, bisa matinya di sini, ada mati di sono, bareng nggak tahu. Ketika di dalam kubur, pertanyaan masing-masing. Begitu juga di akhirat, di mahsyar yang disidang sama Allah masing-masing, nggak berjamaah. Masuk ke mizan ketimbangan Allah satu-satu. Nggak ada saya bisa bantu, nggak ada. Jangan mau dibohongin. Lu kalau temen gua nih, lu mau nih minum sama gua malam ini, mutar dewe gue, mutar dewe. Koncomu begitu yang ngajak ente minum minuman itu, begitu ente mau mati kecet-kecet, nggak bisa bantu. Paling bisa siang amat lu bro. Padahal yang ngajak minum ente. Tapi begitu kita mau meninggal, nggak ada yang bisa bantu. Hanya ada satu orang yang bisa bantu kita di dunia dan di akhirat. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Di mizannya Allah, Nabi Muhammad bisa bantu. Syafaat Rasulullah. Lewat jembatan Shiratal Mustaqim, syafaat Nabi yang kita butuhkan. Ketika di mahsyar seluruh umat ini berkumpul jadi satu di padang mahsyar, semua kehausan, semua kepanasan, hanya ada orang yang bisa memberikan payung kepada kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Bapak kita nggak peduli, istri kita nggak peduli sama kita, suami nggak ngurusi istrinya, bapak nggak ngurusi anaknya, anak nggak ngurusi suami. Yang peduli sama kita cuma Rasulullah. Lebih hebat lagi ketika Rasulullah dibangkitkan pertama kali di mahsyar. Yang dibangkitkan pertama kali Rasulullah setelah kiamat. Begitu Rasulullah bangun dari makom, dari kuburnya, dibangkitkan oleh Allah. Pertama kali yang ditanya sama Nabi Muhammad kepada Jibril, ya Jibril, kaifa ummati? Nggak tanya bagaimana anakku Fatimah, bagaimana istriku Khadijah, bagaimana istriku Aisyah, bagaimana cucuku Hasan Husain. Enggak.
yang ditanyakan pertama Nabi oleh Nabi Muhammad, kaifa ummati? Bagaimana nasib umatku orang Tangerang? Kecamatan Kemiri. Di neraka atau di surga? Nabi Muhammad peduli pada kita. Lah kalau kita bangun tidur yang kita ingat apa? Bagus. Lanjutkan. Itu pekerjaan bagus. Bangun tidur yang diingat pertama HP, ajib. Jangan pernah bosan, lanjut seperti itu. Insya Allah HP-mu ngasih syafaat kamu nanti. Wah, amin gitu ya. Ya nah lah. Kurang dulu gitu maksudnya. Ingat Nabi, makanya baca sholawat, bangun tidur, baca doanya Nabi ketika bangun tidur. Apa doanya Nabi? Nabi Muhammad mau tidur, doanya apa? Nabi Muhammad mau masuk kamar mandi, doanya apa? Keluar dari kamar mandi, doanya Nabi apa? Mau keluar rumah Nabi Muhammad, doanya apa? Masuk ke rumah pertama kali Nabi Muhammad baca doa apa? Tiru. Maka hidupmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian boleh modern, rumah boleh modern, akhlak-akhlak Nabi, cara-cara Nabi, torikohnya Nabi. Silakan mau pakai mobil Mercy, mobil Alphard, mobil BMW, Lamborghini, pakai nggak apa-apa. Tapi akhlak tetap akhlaknya Rasulullah. Orang Islam tidak dilarang untuk kaya nggak apa-apa, tapi jangan lupa pada Allah. Imam Abil Hasan Ali Asyadili, torikoh Sadiliyah itu kaya raya, kaya. Bukan terus nggak kaya. Orang zuhud itu bukan berarti yang rumahnya nggak bagus, bukan terus pakaiannya yang kembang-kambing. Orang zuhud itu yang di hatinya tidak ada dunia sama sekali, itu zuhud. Dia punya kemewahan, dia punya rumah yang bagus, dia punya mobil yang mewah, tapi nggak pernah merasa itu miliknya. Itu adalah milik Allah, itu zuhud. Itu ngomong gini, duwe vario wae sombong. Kalau cewek namanya jalan, vario. Kreditis 5 tahun lah. Beda, makanya silahkan Anda kaya, silahkan cari duit, silahkan cari harta, tapi jangan kau lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita sering hadir di maulud seperti ini, kita hadir di majlisnya para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita min ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah hidup kita dimuliakan dunia dan akhirat. Saya berharap seluruhnya yang hadir malam hari ini dan yang akan hadir besok malam, setiap pulang dari majelis minimal, ayo ditulis di rumahnya, minimal ditulis di rumahnya, saya hari Selasa mau menjalankan sunnah Nabi yang ini, satu aja, tulis, bikin daftar di rumahnya. Hari Senin sunnah Nabi yang saya lakukan ini, hari Selasa sunnah Nabi yang saya jalankan ini, hari Rabu sunnah, tulis di rumahnya, dibikin jadwal, supaya apa? Menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah terbiasa, nggak ada yang berat. Kalau sudah biasa, nggak ada yang susah. Tapi kalau Anda hanya berangan-angan, mikir segala sesuatu yang dipikir itu berat. Seperti Anda mikir mantan, itu berat rasanya. Terus pacaran 3 tahun, jebule kawin karo wong liya. Ono. Wong teko. Kasihan dia loh. Terus pacaran 3 tahun, I love you. Jaluk HP itu kok no HP. Mas, aku mau bikin nasi goreng, kok nasi goreng tengah-tengah. Begitu nikah karo koncon. 3 tahun ngopeni jodohi wong. Melas ini. Itulah kalau mencintai selain Nabi Muhammad, mencintai orang selain Nabi Muhammad, ada kalanya kau dibahagiakan, ada kalanya kau dikecewakan. Tapi khusus mencintai Nabi, kau berkorban untuk Nabi, mau berjuang untuk Nabi, pasti kau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Makanya saya dari awal saya ngajak, jangan nonton sholawat tapi bareng-bareng ikut bersolawat. Karena yang beruntung itu yang membaca sholawat, bukan yang dibacain sholawat. Nabi Muhammad gak butuh sholawat kita. Nabi Muhammad sudah tidak butuh kita bacain sholawat, tapi kita umatnya yang butuh baca sholawat. Supaya apa? Yang baca sholawat dapat rahmat dari Allah, yang baca sholawat dapat nikmat dari Allah, yang membaca sholawat dapat syafaat dari Rasulullah. Allahumma. Nek teko hadir majelis sholawat ora bibir aja mlongo. Api. Mlongo. Kaya wong goblok ngomong tremason. Ora iso mingkem, mangap ya. Semangat sholawat. Kayak saya tuh alhamdulillah, saya dan Az-Zahir alhamdulillah setiap malam sholawat di mana-mana, bukan sombong. Tiap malam nggak pernah mengendur semangat kita. Kenapa?
Karena setiap saya baca maulid, saya yakin begitu kita mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, saya yakin ketika kita baca itu Rasulullah memandang kita, Rasulullah melihat kita, melihat dengan pandangan cintanya kepada kita, dengan pandangan mahabbah dan pandangan rahmatnya Rasulullah kepada kita. Jadi nggak ada kata capek untuk Nabi Muhammad, nggak ada kata capek untuk Rasulullah, nggak ada kata bosan untuk Rasulullah. Mumpung kita masih ada nafas, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, perbanyak hidup kita untuk mencari modal menjemput kematian kita dengan berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga doa khusus dari saya, Kecamatan Kemiri ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan khususnya Pondok Pesantren Assalam mudah-mudahan semakin berkembang, semakin sukses, semakin diberkahi oleh Allah, semakin diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan Gus Lutfi beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Assalam ini dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah, dilancarkan semua urusannya, diberikan keberkahan dalam rezekinya, istiqomah dunia dan akhiratnya, dan semua para murid-murid santri-santri yang menimba ilmu di tempat ini ilmunya berkah manfaat, menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak yang bisa menjawab semua urusan agamanya dan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Allahumma amin. Dan semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan pulang dari tempat ini dosanya diampuni oleh Allah. Dan insyaallah Kecamatan Kemiri menjadi kecamatan yang aman, menjadi kecamatan yang damai, menjadi kecamatan yang tentram, khususon Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini mudah-mudahan insyaallah menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari permusuhan, dijauhkan dari segala sesuatu yang akan merugikan umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jam 12:30 kita pakai satu qasidah terus kita mahalul diam bareng-bareng ya. Iya orang jawab ya nah. Adimis shalah, adimis salat ala habib Muhammadin فتقولها حسنا بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حسن بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد عدلوا لنا والحقوا لنا والعدلوا لنا والكل
وفرته الصبح بدا والليل تجلى